Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda ada satu surah dalam Al-Quran yang oleh para ulama disebut sebagai jantung Al-Quran karena kekuatannya mampu melapangkan hidup, mempermudah rezeki, bahkan menghadirkan ribuan malaikat saat seseorang menghadapi sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba Anda renungkan sejenak. Dalam hidup ini kita sering sibuk mengejar banyak hal, rezeki, pekerjaan, keselamatan, kesehatan, keluarga, dan masa depan kita. Namun, kita jarang bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya bekal yang paling kuat yang bisa membawa keberkahan dalam setiap langkah kita. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, ada satu surah dalam Al-Quran yang oleh para alim ulama besar kita, termasuk Kiai Haji Muhammad Bakhit, disebut sebagai surah yang penuh rahasia langit. Surah yang sejak dahulu dibaca oleh para wali, para guru-guru agama, para habaib, bahkan orang-orang kampung yang sederhana namun hatinya selalu dekat dengan Allah. Surah itu adalah surah Yasin. Sahabatku yang dirahmati Allah, bukankah kita sering merasakan hidup ini terasa berat? Pagi-pagi berangkat kerja, tapi hati penuh keresahan. Menjalani hari, tapi banyak urusan macet. Ingin rezeki lancar, tetapi terasa terhambat. Bahkan mungkin di malam hari kita tidur dengan pikiran yang belum selesai. Padahal ada amalan yang begitu ringan, tidak memerlukan waktu lama, tetapi mampu meluruskan yang kusut, melapangkan yang sempit, menguatkan yang lemah, dan menerangi yang gelap. Itulah mengapa Kiai Haji Bakhit berulang kali menekankan, jadikanlah Yasin sebagai teman harianmu. Engkau akan menyaksikan sendiri apa yang Allah lakukan dalam hidupmu. Surah Yasin, surah yang diturunkan di Mekah, surah yang ke-36 dalam Al-Quran, terdiri dari 83 ayat, telah menjadi cahaya dalam kehidupan umat Islam dari generasi ke generasi. Bukan hanya karena keindahan bahasanya, tetapi karena keutamaannya benar-benar dirasakan oleh para pengamalnya. Orang-orang tua kita dahulu, sebelum berangkat bekerja, sebelum mengayuh sepeda ke sawah, sebelum membuka toko, bahkan sebelum menempuh perjalanan jauh, mereka selalu membuka hari dengan Yasin. Mereka percaya dan benar apa adanya bahwa Yasin adalah pembuka kemudahan. Dan malam hari setelah maghrib, mereka kembali membacanya untuk memohon perlindungan dari Allah hingga pagi menjelang. Jika kita membaca sejarah para ulama, para guru-guru besar, termasuk Kiai Haji Muhammad Bakhit, mereka semua sepakat bahwa surah Yasin bukan hanya pelindung hidup, tetapi juga penopang saat detik-detik kematian. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa ketika Yasin dibacakan di sisi orang yang sakaratul maut, Allah turunkan puluhan ribu malaikat untuk melapangkan ruhnya. Bayangkan, hanya dengan satu surah, seseorang dapat dimudahkan hidupnya dari pagi sampai petang, dilapangkan jalannya dari malam hingga pagi, diberi rezeki, dilindungi dalam perjalanan,
bahkan dimuliakan saat ajal menjemput. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari bersama apa saja akibat luar biasa bagi orang-orang yang membaca Yasin setiap hari, dan bagaimana amalan sederhana ini mampu mengubah hidup, memudahkan urusan, menerangi perjalanan hingga ke alam akhirat kita nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana diceritakan oleh seorang guru di Kalimantan Selatan. Kisah tentang seorang laki-laki tua bernama Pak Abdullah, seorang petani sederhana yang hidupnya jauh dari kemewahan, tetapi hatinya selalu dipenuhi cahaya Al-Quran. Pak Abdullah bukan orang yang hafal banyak ayat. Ia juga bukan orang yang sering ceramah. Namun ada satu amalan yang tidak pernah ia tinggalkan sejak dia usia muda hingga rambutnya memutih. Membaca surah Yasin setiap pagi sebelum berangkat ke sawah dan setiap malam selepas maghrib. Itulah kegiatan beliau. Ia pernah berkata kepada anak-anaknya, "Ayah ini bukan siapa-siapa, tapi ayah punya Yasin. Dengan Yasin inilah Allah jaga ayah selama ini." Dan benar, semua orang yang mengenal Pak Abdullah tahu satu hal tentang kehidupannya selalu terasa lapang. Jika orang lain mengeluh gagal panen, justru sawahnya sering selamat. Jika orang lain pusing memikirkan hutang, ia selalu saja ada jalan keluar. Jika orang lain ditimpa musibah bertubi-tubi, Pak Abdullah selalu tenang, seakan ada tangan lembut Allah yang menjaganya. Hingga suatu hari, saat usianya mendekati 80 tahun, Pak Abdullah mulai sakit keras. Dokter pun berkata penyakitnya sudah tidak dapat ditolong. Keluarga sudah banyak yang berkumpul dan suasana rumah berubah menjadi haru. Namun ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Saat detik-detik sakaratul maut semakin dekat, wajah Pak Abdullah justru semakin bersinar, seakan tidak kesakitan sedikit pun. Nafasnya teratur, matanya tenang, dan bibirnya bergetar perlahan. Anak sulung mendekat dan berbisik, "Ayah, maukah dibacakan Yasin?" Pak Abdullah mengangguk lemah. Lalu seluruh keluarga mengelilinginya sambil membaca surah Yasin dengan suara bergetar. Tetapi ketika sampai pada ayat "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun", yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Tiba-tiba suasana berubah. Hawa sejuk memenuhi ruangan. Aromanya seperti wangi rerumputan basah setelah hujan. Anak-anaknya menangis bukan karena sedih, tetapi karena mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Dan ketika bacaan Yasin selesai, Pak Abdullah tersenyum, senyum yang belum pernah terlihat sepanjang hidupnya. Lalu dengan lembut ruhnya kembali kepada Allah. Dokter yang datang memeriksa berkata, "Saya jarang melihat orang wafat dalam keadaan setenang ini. Wajahnya seperti orang tidur, damai sekali." Keluarga tidak kaget, tetapi mereka yakin satu hal, bahwa inilah janji Rasulullah SAW. Siapa yang rajin membaca Yasin di kehidupannya, Allah mudahkan urusannya saat kematiannya. Dan orang kampung pun berkata seakan sepakat, kepergian Pak Abdullah itu bukti bahwa Yasin bukan hanya penjaga hidup, tapi juga pelapang jalan menuju akhirat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui besarnya fadilah daripada surah Yasin ini, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar mendatangkan keberkahan sesuai yang pernah terjadi di pengalaman Pak Abdullah tadi. Berikut tata cara yang diajarkan para ulama
dan diamalkan oleh orang-orang soleh sejak dahulu. Yang pertama, bacalah Yasin di waktu pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, Allah mudahkan urusannya hingga petang. Adapun caranya, yakni setelah salat subuh atau setelah beres aktivitas pagi, luangkanlah 5-10 menit duduk menghadap kiblat. Bacalah surah Yasin pelan-pelan, jangan terburu-buru. Setelah selesai, angkatlah tangan Anda dan berdoalah, ya Allah, mudahkanlah urusanku hari ini. Amalan ini sangat dianjurkan untuk seperti pegawai, pedagang, petani, pekerja harian, ibu rumah tangga. Siapapun yang ingin harinya penuh keberkahan, maka bacalah surah Yasin ini. Yang kedua, bacalah Yasin pada awal malam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di permulaan malam, Allah mudahkan urusannya hingga pagi. Adapun caranya, setelah salat maghrib, sebelum isya, kalau bisa, duduklah dengan tenang, hilangkan gangguan, fokus pada setiap ayat. Baca surah Yasin 1 kali dengan niat memohon perlindungan sepanjang malam. Adapun manfaatnya, hati lebih tenang, terhindar dari gangguan jin dan manusia, tidur lebih nyenyak, dimudahkan bangun malam dan beribadah. Yang ketiga, jadikanlah Yasin sebagai amalan tetap. Kiai Haji Muhammad Bakhit menekankan bahwa keajaiban Yasin bukan pada banyaknya, tetapi pada istiqomahnya. Cara mempertahankan istiqomah, tentukan waktu khusus seperti pagi dan maghrib. Jangan menunggu mood, lakukan meski sedang sedih ataupun sibuk. Biasakan para sahabat membaca minimal 1 kali setiap hari. Istiqomah 1 halaman lebih baik daripada full tetapi jarang. Yang keempat, membaca Yasin sebelum berpergian. Orang-orang alim terdahulu tidak pernah safar kecuali membaca Yasin terlebih dahulu. Caranya, sebelum berangkat, mereka duduk sebentar, kemudian membaca Yasin. Mohon kemudahan perjalanan, keselamatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan jamaah haji zaman dulu selalu membaca Yasin saat meninggalkan rumah. Yang kelima, bacakan Yasin untuk orang yang sakit berat atau sakaratul maut. Inilah amalan yang sangat dianjurkan dalam hadis. Adapun caranya, kumpulkan keluarga di sekitar orang yang sakit. Bacakan Yasin dengan suara pelan, lembut dan jelas. Tidak perlu keras, cukup terdengar oleh orang yang sakit. Fokus pada ayat-ayat rahmat, terutama pada akhir surah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap huruf Yasin mendatangkan 10 malaikat pembawa rahmat. Maka ketika Yasin dibacakan, puluhan ribu malaikat pun turun mengiringinya. Yang keenam, tambahkan doa setelah selesai membaca Yasin. Setelah membaca Yasin, sangat dianjurkan berdoa. Doanya bebas, tetapi doa yang paling sering diamalkan para ulama adalah sebagai berikut. Ya Allah, dengan keberkahan surah Yasin, lapangkanlah urusanku, mudahkan rezekiku, selamatkan keluargaku, dan wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Doa setelah Yasin ini mustajab karena hati sedang lembut. Yang ketujuh, niatkan setiap amal kepada Allah, bukan sekadar mencari dunia. Memang Yasin memiliki keutamaan untuk kemudahan hidup, tetapi niat utama harus tetap karena Allah, karena cinta Al-Quran, bukan sekadar karena ingin dimudahkan urusan dunia semata. Jika niat lurus, keberkahan hidup akan datang tanpa dicari. Jika Anda ingin hidup lebih tenang, jika Anda ingin rezeki lebih lapang, jika Anda ingin tidur dalam penjagaan Allah, jika Anda ingin wafat dalam keadaan mudah dan damai, maka jadikanlah surah Yasin amalan harian Anda, dan Anda akan melihat sendiri perubahan demi perubahan yang Allah hadirkan dalam hidup Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah panjang kita membahas fadilah surah Yasin, setelah kita memahami bagaimana para ulama, para habaib, bahkan Rasulullah sendiri menjelaskan keutamaannya, kini tinggal satu pertanyaan penting. Apakah kita siap untuk mengamalkannya mulai hari ini? Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu senggang, tidak perlu menunggu tua, karena Yasin bukan hanya untuk orang yang sedang menghadapi sakit atau sakaratul maut, tapi Yasin adalah teman harian, perlindungan hidup, pembuka jalan, dan penuntun menuju husnul khotimah. Betapa ruginya jika
kita telah diberikan kesempatan hidup tetapi jarang mendekat pada Al-Quran. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mencintai Al-Quran. Semoga Allah jadikan surah Yasin sebagai cahaya hidup kita, sebagai pelindung hari-hari kita, dan sebagai penyelamat kita saat ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.